Nah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pur yang saya hormati, Pak Udin yang saya hormati, di samping saya Pak CSM, Pak Joko Sritopo Mulyono, ini bendahara Majelis Detesmen. Lalu paling ujung Pak Widodo. Ayo singkatannya apa? Pak Wid. Pak Wid saja ya. Pak Wid. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali saya bisa hadir bersama teman-teman di SMK kebanggaan kita. SMK Jenengan sudah terkenal se-Jawa Tengah, bahkan mungkin se-Indonesia Raya, terutama di Persyarikatan Muhammadiyah. Kemarin di Rakor juga Pak Udin sudah memberikan testimoni tentang kesuksesan PPDB Panjenengan. Saya ucapkan selamat dan terus jangan pernah lelah di dalam memperjuangkan untuk kebaikan sekolah kita. Karena mengelola sekolah itu ibaratnya seperti Bapak Ibu mengayuh sepeda. Selama Bapak Ibu itu kayuh sepedanya, insya Allah akan tetap jalan. Tapi kalau sudah lelah untuk mengayuh, lama-kelamaan akan berhenti dan ambruk. Naudzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, sejatinya ini di luar ekspektasi saya. Karena saya kemarin hanya telepon dengan Pak Udin, itu bayangan saya ketemu Pak Udin, terus kemudian ketemu dengan teman operator untuk bincang-bincang tentang aplikasi jenengan. Saya ingin kalau nanti memungkinkan aplikasi presensi kehadiran teman-teman di sini akan saya integrasikan seluruh guru karyawan Muhammadiyah se-Kabupaten Cilacap, agar nanti pemantauannya lebih mudah dan juga teman-teman ini dipaksa, dalam tanda petik dipaksa untuk tertib, kan begitu kan? Sehingga nanti kita lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Itu tujuannya. Tetapi saya begitu share di grup KS itu, saya cuma bilang, teman-teman mohon restunya besok insya Allah saya ke SMK Muhammadiyah Majenang. Oh teman-teman di sini langsung pinar Pak, mampir Pak. Nah, akhirnya yang rencananya sampai di sini itu mungkin sekitar jam 9, akhirnya jam 14. Maka dengan itu saya minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin tadi dijanjini, ayo kumpul gitu. Pak Udin pertanyaan saya, ayo nggak boleh pulang, Pak JBS mau kesini. Nggak tahu ya. Nah, terus Bapak Ibu gelisah, mana Pak katanya mau kesini, udah sampai tunggu nggak kesini, pulang lah. Nah, tas Pak Udin terus di depan, gara-gara awas nanti balik lah. Dari jam 10 akhirnya sampai jam 2. Maaf ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mungkin di rumah punya rencana sama keluarga mau kemana sama putrane, tetapi gara-gara JBS muter-muter dulu baru sampai di sini, Bapak Ibu agendanya jadi berantakan. Dimaafkan ya Bapak Ibu. Nah, bagi yang belum kenal, eksekusi JBS saya dipanggil Pak JBS itu sejak tahun 93-an.
Jadi sejak belum ada singkatan SBY, belum ada ARB, belum ada AHY, apalagi Jokowi, saya udah dipanggil Pak JBS. Jadi aslinya itu mereka tiru-tiru sama saya. Benar. Nama saya Joko Budi Santosa. Saya aslinya dari Bantul, Yogyakarta. Bantul. Tempat tinggal saya di Cilacap, sebelah Mas Zainal Arifin. Mas Zainal Arifin itu tetangga saya. Jangan bilang itu. Tadi ada mana? Ya. Mas Zainal itu tetangga saya. Kalau pekerjaan sekarang masih seperti Pak Udin. Sekarang saya kepala di SMA Negeri 3 Purwokerto. Tapi karena rumah saya Cilacap, terus saya dimintai amanah untuk membersamai Bapak Ibu di dalam majelis didasmen. Untuk Bapak Ibu yang angkatan lama, mungkin tahun 2016-17 sudah di sini, insya Allah kenal sama saya. Karena dulu sebelum Pak Risti ketua didasmennya saya, setelah Pak Risti saya lagi. Begitu ceritanya. Nah, Bapak Ibu, intinya sowan saya ke hadapan Bapak Ibu, terutama nanti akan bincang-bincang dengan operator, itu tentang menjajaki kemungkinan aplikasi dari Bapak Ibu nanti. Kalau boleh, nanti kami akan integrasikan untuk semua guru karyawan Muhammadiyah se-Cilacap. Nek ora oleh dituku yo piro regane. Gitu kan? Nah, tapi kalau jenengan pengen dituku, saya bisanya cuma membeli dengan rupiah. Tapi kalau panjenengan mengikhlaskan dipakai untuk se-Cilacap, itu yang akan membeli Allah dan akan ditukar dengan pahala jariah yang luar biasa. Wes dari ini nanti, hanya dibantah ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita sama-sama guru ya. Biar pertemuan ini menjadi bermakna, saya akan sekedar share istilahnya pengalaman jadi guru. Rata-rata Bapak Ibu guru kan masih muda-muda nih. Rata-rata saya lihat usianya masih 22, 25 saya. Kalau nggak 25 ya 52. Ya, 17 ya. 17 jadi guru yang aneh ya. Paling pojok ini masih usia berapa ini? Nah, Bapak Ibu, sekolah kita sudah besar, diakui semua pihak. Aktor utamanya siapa? Aktor utamanya Bapak Ibu semua. Ini geser nih. Los ya. Bapak Ibu, kalau nggak ada jenengan, itu nggak perlu ada Pak Udin, nggak perlu ada saya. Kalau nggak ada guru yang berada di kelas, intinya pendidikan itu adalah KBM, ya kan? Intinya pendidikan itu adalah KBM. Maka saya dan Pak Udin sebagai kepala sekolah itu sifatnya hanya melayani Bapak Ibu semuanya. Nek rawuh KBM nggak ada kegiatan pembelajaran di kelas, rawuh kepala sekolah nggak perlu ada TU, ora perlu mau dinas dan seterusnya. Jadi yang paling penting itu jelas. Maka keberlangsungan sekolah kita ini bergantung pada jenengan. Ingat, dulu kayaknya saya pernah cerita tentang Nokia di sekolah ini. Ada yang ingat nggak? Nokia itu adalah merek HP yang paling luar biasa, paling hebat di masanya. Dulu orang punya Nokia itu dalam nosing duwe Samsung mandang sebelah mata, betul tidak? Ya. Tetapi Nokia runtuh dan direktur utamanya, ownernya, CEO-nya hanya bilang begini,
kita ini runtuh bukan karena kesalahan manajemen, tetapi satu dosa besar dari Nokia adalah terlambat berinovasi. Ini teman-teman. Jadi terlambat berinovasi itu adalah dosa besar. Sekolah swasta yang melejit jadi hebat, jadi tempat tujuan anak-anak untuk bersekolah kayak tempat jenengan ini, bukan berarti jenengan pada posisi aman selamanya. Setuju ya? Kalau jenengan terlambat berinovasi, maka lihatlah banyak sekolah yang dulu hebat sekarang almarhum. Iya Pak ya? Iya. Bapak Ibu bisa cari contoh nggak? Di Majenang ini dulu ada sekolah besar swasta, muridnya banyak, tetapi sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Untuk itu gunakan itu sebagai ibrah, gunakan itu sebagai tempat untuk kita belajar. Jangan sampai itu terjadi pada sekolah kita. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Yuk, gurunya meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya. Kompetensi Bapak Ibu guru yang harus ditingkatkan apa? Bapak Ibu ini ibaratnya adalah industri. Sekolah itu bisa dipandang sebagai industri jasa. Kalau industri, maka yang harus kita pahami bahwa kita harus berpihak kepada konsumen. Maka pelayanan Bapak Ibu harus bagus. Satu, Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu harus jadi guru yang kedatangannya selalu ditunggu siswa. Kalau Bapak Ibu nggak datang, siswanya tepuk tangan, itu Bapak Ibu harus introspeksi. Apa ya? Apa aku galak ya? Gitu. Nah, Bapak Ibu jadi guru itu jangan pelit senyum. Bapak Ibu harus murah senyum, harus apa istilahnya satu frekuensi dengan anak. Terkadang yang namanya kita itu dengan anak, kita harus ngikutin gaya anak, tren sekarang. Coba Bapak Ibu lihat guru TK. Guru TK itu kalau ngomong sama anak, sama ngomong sama orang dewasa, beda apa sama? Beda. Ya. Kalau ngomong sama muridnya bagaimana? Ya seperti apa? Itu cara menyamakan frekuensi. Kalau Bapak Ibu itu frekuensinya sudah sama dengan anak, maka transfer ilmunya mudah. Saya Bapak Ibu, kira-kira Pak JDS guru apa Bapak Ibu? Pantas-pantasnya guru apa? Indonesia. Saya guru mantel sing paling gampang, matematika. Tapi saya kalau ngajar Bapak Ibu, kalau saya nggak masuk, anak-anak nyari saya. Bahkan saya, maaf, bukan apa-apa, saya cerita semoga menginspirasi saja. Pada saat saya sempat sakit di Otman, hampir semua anak di kelas yang saya ajar itu tengok saya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Komunikasi itu Bapak Ibu harus satu frekuensi dengan anak. Anak senangnya baru apa, trennya baru apa, ikuti. Tapi ingat, di kelas saja. Karena kalau Bapak Ibu ngikutin gaya anak sampai di luar kelas, nanti jangan dilecehkan. Nah, jadi dekat dengan anak bagus, tetapi terlalu dekat dengan anak tidak bagus. Itu. Jadi misalnya anak senangnya sekarang baru apa lagu apa misalnya yang tren. Lagu yang tren apa Bapak Ibu? Nemu. Tahu nggak lagunya? Jangan-jangan cuma saya yang sok tahu. Artinya anak-anak yang sekarang baru apa Bapak Ibu ikuti sehingga Bapak Ibu bisa satu frekuensi. Insya Allah kalau satu frekuensi nanti jadi nyambung. Ibaratnya
muter radio ya ada frekuensi yang tepat itu itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jadi guru itu jadilah guru yang mau memahami murid. Jangan cuma bisanya minta dipahami. Jelas Bapak Ibu? Jadi guru itu jadilah guru yang bisa memahami murid. Jangan hanya minta dipahami. Bapak Ibu masih PR. Terus kemudian ada 1, 2 gak ada. Wah, pertanyaan guru ini akan menunjukkan apakah guru ini bisa memahami apa minta dipahami. Kalau gurunya kemudian langsung marah-marah, tahu nggak pelajaran saya itu pelajaran penting. Wah, ya kan? Pelajaran kalau tak kasih merah nanti kamu nggak lulus. Itu berarti guru yang minta dipahami, minta diperhatikan. Tapi coba Bapak Ibu bertanya enak, Mas, kenapa gara-gara PR ada masalah? Coba ceritakan sama Pak Guru. Nah, itu namanya guru yang bisa memahami. Padahal intinya kan sama-sama pengen mengetahui, ngorek. Kenapa kamu gak ada PR kan begitu? Nah, itu Bapak Ibu itu yang kedua. Wes ini kayak panjenengan mesti pengen tadi kok. Kita dari auran dari yang berikutnya adalah guru yang menginspirasi. Ada nggak dari murid Bapak itu yang pengen seperti jenengan? Bagus, kalau banyak, kalau ada berarti namanya Bapak Ibu guru sudah berhasil menginspirasi. Tapi kalau Bapak Ibu belum menemukan murid yang ingin seperti panjenengan, nah coba Bapak Ibu lakukan. Mungkin Bapak Ibu perlu perbaiki diri, bagaimana pendekatan ke siswa, bagaimana cara penyampaian ke siswa, dan seterusnya. Bismillah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga kebersamaan kita insya Allah awal kita bersama-sama untuk memajukan sekolah kita yang tercinta ini, membesarkan sekolah tercinta ini, dan semoga sekolah ini selalu menjadi pionir, selalu menjadi juara, selalu menjadi yang terhebat, terbesar. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.